വിനോദേ അഡ്രസ് ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാമോ? Assalamualaikum guys, oke kembali lagi bersama Draft Movie Review. Piye kabar Rek? Terima kasih buat para penonton setia Draft Movie dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua selalu sehat ya. Kali ini Draft Movie sudah merangkum sebuah film yang berjudul Kanur Squad. Bagaimana keseruan filmnya? Nggak perlu banyak basa-basi, ini dia alur. Di sebuah daerah bernama Kanur terdapat kantor polisi yang di dalamnya pernah dibentuk dua tim untuk menyelesaikan kasus yang terjadi di sana. Dalam sehari bisa lebih dari 2 kasus yang harus ditangani, dan ini membuat kami kewalahan hingga dibentuk tim A yang dipimpin oleh George dan tim B dipimpin oleh Raja Sekaran. George sedang melakukan pengerjaan terhadap beberapa orang perampok yang bersembunyi di dalam hutan. Sampailah mereka di dalam hutan. Karena tidak bisa dimasuki kendaraan lagi, maka mereka melanjutkan dengan berjalan kaki menuju tempat persembunyian para perampok tersebut. Cukup jauh jarak yang harus ditempuh. Akhirnya, tempat yang dituju ada di depan mata. Sang informan kemudian pergi meninggalkan mereka. Hal yang pertama dilakukan adalah membagi tugas. George dan Safi bertugas menjaga belakang rumah. Namun saat pergerakan mereka dilihat oleh salah seorang perampok yang kemudian membangunkan teman mereka dan menyalakan bom yang dilempar di depan pintu hingga meledak. Saat akan mendekati rumah, anjing yang tadi mereka lihat di depan rumah menggigit kaki Jayan dan tidak mau melepaskannya. Mereka semua masuk ke dalam rumah dan terjadilah perkelahian hingga salah seorang dari perampok itu berhasil melarikan diri ke dalam hutan dan beristirahat sejenak karena kakinya terkena pecahan beling. Saat duduk inilah ada sesuatu yang jatuh menimpanya. Ia kira hanya kotoran burung, namun saat ada bagian yang lebih besar jatuh dan berbau sangat busuk. Saat melihat ke atas ia ketakutan dan berteriak hingga George datang menghampirinya. Penasaran dengan apa yang dilihat perampok itu, George pun ikut melihat ke atas pohon yang betapa terkejutnya karena George melihat mayat yang sudah membusuk tergantung di sana. Lalu mereka memanggil tim forensik untuk melakukan olah TKP dan juga meneliti mengenai jenazah yang ditemukan. Saat polisi lain percaya jika itu adalah jenazah orang suku, tidak dengan George. Menurutnya itu bukanlah jenazah orang suku. Jelas bukan pula orang daerah sekitar kita karena kita tidak pernah menerima berita atau laporan kehilangan. Saat polisi menurunkan jenazah, George melihat ada sesuatu yang janggal dengan kaki korban. Ternyata korban pernah melakukan operasi pemasangan baja pada kakinya karena kecelakaan yang sangat parah. Mereka mulai kemudian menyelidiki siapa saja orang-orang yang pernah melakukan operasi pemasangan baja di tulang. Akhirnya mereka memperoleh beberapa nama yang pernah melakukan operasi itu dari rumah sakit Caitanya. Hingga pencarian mereka tertuju pada seorang sopir truk yang menghilang tanpa jejak yang bernama Murugan. Mereka terus menyusuri rumah yang tampak tidak dirawat untuk mencari sesuatu yang mungkin bisa dijadikan petunjuk. Sebuah kertas bukti pembayaran pajak kendaraan truk yang bisa menjadi petunjuk. Mereka membagi tugas, Jayan dan Safi mendatangi tempat kerja Murugan. Dari sini, mereka tahu jika rute yang sering diambil Murugan adalah Kanur Viraj Path. Dan dia tidak memiliki kernet. Nama asli Murugan adalah Saravan Kumar dari Coimbatore. Sampai di Coimbatore, mereka langsung menuju ke perusahaan tempat Murugan menjual mobilnya. Pemilik perusahaan mengatakan jika ia sama sekali tidak mengenal orang yang mereka sebutkan tadi. Karena dari Rakesh lah saya membeli mobil tersebut. Rakesh bekerja dengan saya di sini namun sekarang dia sedang cuti. George kemudian meminta alamat Rakesh kepada pemilik perusahaan. Akhirnya mereka kembali bergerak untuk mencari tempat tinggal Rakesh. Melewati gang-gang yang lumayan sempit, akhirnya mereka sampai di depan rumah Rakesh. Pintu tertutup dan Jayan kemudian mengetuk pintu, sedangkan Jose dan Safi berjaga di pintu belakang. Saat pintu belum dibuka, terdapat seorang anak kecil yang menarik kemeja George. Disusul dengan datangnya seorang wanita yang bertanya, siapa mereka dan siapa yang mereka cari. Begitu Rakesh membuka pintu latar beralih ke dalam rumah, ternyata wanita yang George temui di luar adalah Vanya.
Fanya mulai menceritakan kisah hidupnya yang dijual oleh ayahnya sendiri sejak 10 tahun. Fanya bekerja keras untuk menghasilkan uang, namun uang yang Fanya hasilkan akan selalu dirampas oleh ayahnya. Hingga suatu saat, Fanya dipaksa menikah dengan Murugan. Fanya masih tetap bekerja saat itu dan lagi-lagi yang dihasilkan diambil, tapi bukanlah oleh ayahnya melainkan oleh Murugan dan digunakan untuk membeli mobil truk. Mobil itu dibeli atas nama Fanya. Fanya sangat bahagia mengetahui jika truk itu beli atas namanya. Namun hanya sementara ternyata namanya digunakan untuk memperoleh pinjaman di bank dengan jaminan surat-surat mobil. Fanya baru tahu setelah dirinya menerima surat pemberitahuan dari bank. Hingga Rakesh datang saat Murugan mengalami patah kaki dan membuat Fanya terbuka pikirannya dan merencanakan sesuatu. Sesuatu yang akan membuatnya bebas dari semua yang membuatnya merasakan amarah yang muncul setelah mengetahui kebenaran. Jika Fanya hanya dimanfaatkan dan Fanya meminta bantuan kepada Rakesh untuk menjalankan aksinya. Mereka membunuh Murugan dan menggantungnya di dalam hutan daerah Kanur. Kasus ditemukan jenazah yang tergantung di atas pohon di hutan Kanur terpecahkan. Anak yang bersama Fanya dan Rakesh akhirnya mereka dititipkan di panti asuhan. Beberapa saat kemudian terjadi kembali kasus pembunuhan seorang yang memiliki pengaruh dalam perpolitikan India di wilayah headquarters yang dipimpin oleh Kepala Polisi Cholan. Polisi masih mendapatkan kasus ini karena setelah beberapa hari tidak menemukan titik terang. Wahab adalah korban perampokan, pembunuhan dan keluarganya disiksa. Pendukung Wahab melakukan demonstrasi di depan kantor polisi headquarters. Kepolisian headquarters tidak sanggup menyelesaikan kasus ini. Atas saran dari bawahannya, akhirnya kepala polisi dari Chola kemudian memutuskan untuk meminta bantuan pada kepolisian Kanur. Kasus yang menimpa Jayan membawa dampak pada tim George. Mereka sering mendapat cibiran dari polisi yang lain, hingga George kemudian mendengar jika kepala polisi headquarters membutuhkan bantuan dari Kanur. George datang menemui komisaris polisi dan meminta bantuannya agar kasus ini dapat diberikan kepada timnya. Hal ini tentu mendapat penolakan karena salah satu anggota timnya terkena kasus suap dan kepolisian headquarters meminta tim B. Namun, George mengatakan jika Jayan dan yang lainnya merupakan satu tim yang tidak terpisahkan. Mereka merupakan satu tubuh. George memohon dengan mengatakan jika ini adalah kasus terakhir mereka dan berharap untuk sementara kasus Jayan tidak diekspos. Komisaris akan mencoba berbicara pada kepolisian headquarters. Kepala polisi Cholan dan kepala polisi Kanur diminta menghadap komisaris untuk membicarakan tim yang akan membantu. Ia mengatakan jika tim B tidak tersedia dan hanya tim A yang ada, namun salah satu anggotanya terlibat dalam kasus korupsi. Mereka adalah satu bagian yang saling melengkapi dan selalu bahu-membahu dalam menyelesaikan kasus yang ada. Semua keputusan ada pada Cholan, pikirkan baik-baik, kata komisaris. Kepala polisi Cholan memutuskan akan menerima tim A dan menanggung semua resiko yang akan muncul di kemudian hari. George dan kepala polisi Cholan adalah saling mengenal dan ia mengatakan jika kasus ini cukup menantang karena korbannya bukan orang sembarangan. Jadi berhati-hatilah dalam penyelidikan. Cholan berharap kasus ini tidak akan menjadi pemicu kejadian yang lainnya dan dalam kasus ini pula Menteri Dalam Negeri memberi tenggat waktu cuma 10 hari untuk menyelesaikannya. George dan timnya datang ke rumah Wahab dan melihat TKP. Peneliti meneliti seluruh bagian rumah untuk mencari petunjuk, melakukan wawancara dengan anak dan juga sopirnya Wahab. मेरी बीवी और इनके परिवार को पता था और लड़के की माँ का क्या हाल है? Kepala polisi Cholan dan George berdiskusi mengenai kemungkinan siapa yang melakukan pembunuhan. Ada beberapa motif. Yang pertama memang murni karena politik yang membuat perampokan sebagai pengalihan isu, dan yang kedua adalah perampok yang memang selalu membunuh korbannya ketika melakukan aksinya. Lalu George meminta izin untuk memeriksa laporan telepon korban dan CCTV di sekitar rumah korban. Mereka mendatangi pusat IT kepolisian. George meminta laporan mengenai telepon dan CCTV yang berada di sekitar rumah Wahab pada tanggal 24 sampai 30 Agustus. George yang memberikan petunjuk untuk melewati semua panggilan aktif dari orang-orang yang memang tinggal di sekitar sana. Memperkecil pencarian, George meminta untuk mencari panggilan yang hanya sekitar 2 menit. Semakin mengecil dengan mencari nomor yang digunakan hanya untuk menghubungi 2 orang saja. Dengan asumsi jika pelaku pasti membeli nomor baru untuk saling berkomunikasi. Mereka tidak menggunakan nomor yang biasa mereka gunakan. Pencarian semakin mengecil hingga mereka menemukan nomor yang dimaksud.
Selanjutnya, mereka mendatangi beberapa nomor yang mereka dapatkan hingga mereka bertemu dengan pekerja yang mengaku tidak membeli nomor baru, tetapi ia memberikan nomornya kepada seseorang untuk saling berhubungan. Dengan kata lain, ia menjual nomornya. Mereka mendatangi konter penjualan HP dan bertanya mengenai penjualan 2 nomor ke Biplavdas. Ternyata pemilik konter ini adalah temannya dan dia sangat sibuk. Dengan sombongnya pemilik toko mengatakan jika SP tidak lebih hebat dari SI saat mereka memperkenalkan diri sebagai polisi. Pemilik toko mendapat tamparan karena telah menghina polisi. Akhirnya pemilik toko mengaku jika ia menjual nomor milik Sebastian kepada Rias untuk menelpon pacarnya. Kini Rias menjadi target mereka. Menunggu Rias yang menonton di bioskop dan Jayan kemudian meminta bagi api pada Rias tanpa menaruh curiga Rias memberikannya. Bertanya kenapa Rias mematikan ponselnya. Menyadari ada sesuatu yang salah, Rias kemudian berusaha untuk melarikan diri. Terjadilah saling mengejar dan akhirnya Rias dapat ditangkap di persimpangan jalan. रियाज, ये बताओ कि तुमने वहाब को क्यों मारा? Akhirnya mereka membuat rekaman pengakuan Rias. Sebelum terjadi pembunuhan itu, teman Rias menghubunginya hendak meminjam uang untuk membuka bisnis barunya. Mereka adalah Amir dan Zulfikar yang merupakan anak pemilik hotel tempat Rias bekerja. Orang tua mereka tidak mau membantu mereka dan Rias pun tidak punya uang. Akhirnya mereka memutuskan untuk merampok dan menghasilkan uang dalam jumlah yang banyak dalam waktu yang singkat. Rias akan mendapatkan 10% keuntungan dari yang mereka dapatkan. Kemudian Rias memutuskan untuk kembali ke India dan memulai beberapa bisnis, salah satunya yaitu bisnis elektronik. Wahab memasang CCTV dari toko Rias. Saat itu Rias yang memantau pemasangan CCTV. Rias melihat jika pamannya memiliki banyak uang dalam koper yang tadi ia bawa. Teringat dengan Amir dan Zulfikar. Rias menghubungi mereka dan mengatakan jika di rumah pamannya terdapat banyak uang. आमिर ने मना किया था। George melakukan pencarian akun FB dari Amir dan Zulfikar karena Rias tidak memiliki fotonya. Rencana mulai dijalankan di mana Amir akan mengirimkan 2 orang yang akan membantu mereka. Rias diminta menjemput mereka di stasiun sambil menunggu Amir dan Zulfikar datang dari Qatar. Kami mematangkan rencana dengan membeli nomor baru, kemudian mengajak paman untuk sholat Jumat agar mereka dapat melihatnya dan Rias merekam setiap sudut rumah untuk mempermudah pergerakan mereka. Tanggal 27 malam, mereka mulai bergerak dan tidak ada yang meninggalkan sidik jari. Mereka menjalankan tugasnya masing-masing. CCTV dicat hitam, bel dibunyikan dan anak laki-laki Wahab yang membuka pintu karena mengira sopirnya yang datang. Sehingga ia tidak melihat ke arah kamera di luar dan asik main game. Saat pintu terbuka dan langsung mendapatkan pukulan dan tendangan yang mengakibatkan ia pingsan dan begitu juga dengan ibunya. Mereka naik ke lantai 2 dan masuk ke kamar Wahab. Ternyata uang yang ada di dalam brankas jumlahnya tidak terlalu banyak. Mereka memaksa Wahab mengatakan, namun uang itu benar-benar sudah tidak ada di rumahnya. Hingga saat anaknya keluar dari kamar, anaknya juga mendapatkan siksaan. Disiksa di depan Wahab dengan maksud agar menyerahkan uangnya. Bahkan salah seorang dari mereka melakukan pelecehan pada anak wanita Wahab di depan matanya. Wahab sudah memohon dan mengatakan jika uang itu tidak berada di rumah, namun mereka tidak percaya hingga Amir hilang kendali dan melilitkan kabel lampu hias pada leher Wahab yang akhirnya meninggal dunia. Melihat pamannya meninggal, Rias kemudian merasa bersalah. Akhirnya mereka hanya membawa barang yang bisa mereka temukan di rumah tersebut. Mereka pergi meninggalkan rumah Wahab. Mereka berpencar dan menuju ke tujuannya masing-masing. Dari data kependudukan rumah Amir dan Zulfikar berada di Manjeri. George sudah meminta bantuan kepada teman polisi yang ada di sana. Namun Amir dan Zulfikar tidak berada di rumah mereka. Tim A atas perintah George langsung pergi ke Mumbai setelah mereka mendapatkan pemberitahuan sambungan telepon dari Mumbai ke rumah ibunya yang di Manjeri. George kemudian merasa sakit melihat apa yang dialami oleh anak wanita Wahab. Di Mumbai, tim A terus melakukan pengejaran berdasarkan panduan di mana mereka terakhir saling berkomunikasi dan rekaman CCTV di tempat telepon umum. Berdasarkan panduan Vinod, mereka sampai di sebuah rumah untuk memastikan George menelpon nomor yang diberikan si Ju. Saat George memeriksa HP itu, ternyata ada nomor telepon keluarga Zulfikar.
Akhirnya Pawan mengaku jika ia menjemput Amir dan Zulfikar atas perintah Hatoda dan Bambiha dan membawa mereka ke desa Faizabad. Tak lama kemudian mereka dijemput oleh Bambiha dan Hatoda dan sekarang mereka ada di rumah Hatoda. ये लोग कौन है? Pawan berhasil melarikan diri ketika istrinya menembakkan senapan ke arah George dan timnya. Hal ini menyebabkan seluruh warga sekitar bangun dan mengejar tim A. Tim A terus mengejar Pawan, namun selalu diingatkan oleh Yegos agar tidak terpencar karena warga di sini sangat melindungi satu sama lain. Warga desa masih saja mengejar tim A dan dengan menggunakan mobil mereka akhirnya bisa membawa Pawan pergi dari desa dengan susah payah. Karena peristiwa semalam, mobil dan barang mereka banyak yang rusak. Sampai di tanah lapang mereka menginterogasi Pawan, namun Pawan masih dengan sombongnya mengatakan jika mereka tidak akan bisa keluar dari Utara Pradesh. Karena kesal dengan ucapan Pawan, George akhirnya turun tangan melakukan penyiksaan pada Pawan. George menggunakan jarum yang selalu ia bawa dalam dompetnya untuk menusuk daging di bawah kuku tangannya. Hal ini sangat menyakitkan. Pawan mulai bercerita jika Amir dan Zulfikar menjalankan bisnis gelap, yaitu menjual gading ke luar negeri. Kami bagian dari sindikat perdagangan gelap. Mereka sekarang sedang menuju ke stasiun Payakpur. Saat di perjalanan, telepon Jose berdering. Ternyata itu telepon dari anaknya yang mengatakan jika di TV ada berita yang mengatakan jika Jayan menerima suap. Hal ini menimbulkan konflik antara Jose dan Jayan yang kemudian mereka dilerai oleh George karena berkelahi. Akhirnya, Jayan mengatakan apa yang menjadi masalah ia miliki. Masalahnya ia memiliki anak yang tunarungu dan juga korban pemerkosaan yang akan menikah. Dan kami membutuhkan biaya yang besar. Jayan pun kemudian mengundurkan diri dari tim karena tidak ingin menghambat pekerjaan mereka. Karena kasusnya, George kemudian mengatakan jika ia tetap melanjutkan mengejar penjahat ini karena janjinya pada gadis yang mempercayakan semuanya kepadanya. Percaya George akan menyimpan rahasia besarnya. Percaya ia akan menyelesaikan kasus ini sampai selesai. Jose, Jayan memutuskan untuk berdamai tanpa perlu mengucapkan kata maaf. Mereka sudah saling memaafkan. Mereka adalah keluarga tanpa ikatan darah. Sampai di stasiun kereta Payakpur, semua masuk ke kereta dan mencari dan bertanya pada penumpang di sana. Akhirnya mereka menemukan Hatoda dan Bambiha. Membawa mereka keluar bukanlah hal yang mudah karena mereka juga dihadang oleh penumpang lain karena Hatoda berteriak jika mereka itu adalah orang jahat. Hanya menemukan Hatoda dan Bambiha, tidak dengan Amir dan Zulfikar. Shafi dan Jose tetap dalam kereta mencari Amir dan Zulfikar. Sedangkan George dan Jayan dalam perjalanan menuju terminal bis. George merampas HP Hatoda dan mengecek nomor yang terakhir di telepon. Lalu meminta Vinod untuk melacaknya. Mengamati situasi yang ada, George kemudian melihat anak penjual buah lalu bertanya padanya. Anak itu mengatakan jika ia melihat orang yang ada di foto dan itu adalah Zulfikar, tapi tidak melihat Amir. George melihat rute berpikir keras kemana tujuan Amir dan kawan-kawannya. Dari rute yang mereka lalui, George kemudian mengambil kesimpulan jika mereka akan melewati perbatasan ke Nepal. Bis yang membawa Zulfikar sudah berangkat selama 30 menit dan mereka akan mengejarnya. Bis berhasil mereka kejar. Setelah sebelumnya mereka juga menyalip mobil seorang pembalap yang sedang melakukan road trip. Sopir bis mengatakan jika tadi memang Zulfikar ada di bis, namun ia turun di halte 10 atau 11. Walaupun kehilangan jejak lagi, tapi George tetap mencari cara untuk menemukan mereka. Merasa ada sesuatu yang kurang, sambil berpikir ia membersihkan cap mobil, tiba-tiba saja ia mendapatkan ide. Saat melihat Hatoda dan Bambiha, tim A bingung melihat perubahan George. Ia terlihat putus asa dan menawarkan sejumlah uang pada mereka berdua agar mau menunjukkan jalan pada mereka. Mereka di atas angin. Hatoda dan Bambiha membawa mereka keluar dari jalur utama masuk ke dalam hutan. Setelah sampai di persimpangan, Hatoda menunjukkan ke arah kiri sedangkan mata Bambiha melirik ke arah kanan. Yang terjadi kemudian adalah George menembak jari Hatoda dan membuat mereka semua syok. Hatoda menjerit kesakitan dan melihat itu, Bambiha terpaksa memberitahukan jalan yang benar.
Kini mereka melanjutkan perjalanan hingga mobil yang mereka gunakan ditembaki seseorang dan mobil pun terbalik di dasar jurang. Ternyata Amir dan Zulfikar dalam dan kelompoknya. Jayan tidak sempat melarikan diri dan menjadi tawanan Amir. Anak buah Amir melakukan pengejaran terhadap George. Terjadi perkelahian yang mengakibatkan mereka semua sama-sama terluka. Mengingat keadaan anak wanita Wahab, semangat dan tenaganya kembali muncul dan mampu mengalahkan mereka semua. Saat ini datanglah tentara India penjaga perbatasan. Ini merupakan hutan terlarang yang tidak boleh sembarangan dimasuki orang. George mengatakan jika ia adalah seorang polisi Kanur yang sedang mengejar buronan pembunuhan. Tentara telah mengkonfirmasi dan memberikan bantuan kepada tim A. Jose dan Safi menyusul ke dalam hutan dengan sebuah jeep. George menelpon kepala polisi Kanur dan mengatakan jika misinya telah berhasil, buronan akan segera dibawa pulang. George mengucapkan terima kasih pada Yogesh dan juga tentara perbatasan yang telah membantu mereka. Dari awal kepala polisi Cholan sudah yakin jika George akan mampu menyelesaikan tugas yang diberikan. Dan cerita ini berakhir kasus pembunuhan dengan melibatkan penjahat yang cerdas dapat terselesaikan. Mereka mendapatkan hukuman yang setimpal atas kejahatan mereka. Bukan hanya karena mereka polisi namun karena alasan kemanusiaan. Di mana seorang gadis sudah diperlakukan dengan buruk. Trauma yang dialaminya semakin berat karena melihat ayahnya dibunuh di depan matanya. Dan film pun selesai. Terima kasih udah nonton video ini sampai akhir. Semoga kalian semua terhibur. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Pisang habis dimakan kunti. Kunti dilepas banyak maunya. Salam undur diri dari Draft Movie. Dan terima kasih buat penonton semuanya. Draft Movie pamit. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.